Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Aris Warawilanagara. Pada hari ini, saya akan mendemonstrasikan atau mempraktekkan UKG internal Aluswa yang memiliki kompetensi mengelola Zoom pembelajaran. Adapun kisi-kisinya antara lain, yang pertama adalah membuat akun baru unlimited, kedua membuat jadwal pertemuan Zoom, ketiga memasang undangan lengkap di Uslearning, 4. Share screen audio atau video, 5. Share screen materi, 6. Memanfaatkan whiteboard, 7. Menggunakan annotate, 8. Memanfaatkan breakout rooms, kemudian 9. Mengkondisikan forum dari suara atau coretan, 10. Mengelola Zoom, mengelola chat Zoom ya, chatnya, kemudian mengelolanya ini minimal supaya chat personalnya tidak aktif atau bisa hanya untuk chat personal aja, jadi chat secara umum tidak aktif gitu. Kemudian merekam kegiatan Zoom, menyimpan hasil rekaman, mengupload rekaman ke YouTube, posisi guru di depan kamera, dan kejelasan suara guru. Baik. Nanti ada beberapa yang saya gabungkan ya, jadi satu. Misalkan contoh ini share screen, share materi, whiteboard, annotate ya. Itu nanti bisa jadi satu dalam satu tahapan, satu pengelolaan Zoom insya Allah. Baik, saya akan ke yang pertama dulu, yang akan lebih panjang, yaitu membuat akun baru unlimited. Baik. Yang pertama, tentunya ya, kita harus buka search engine kita. Yang kita buka adalah Zoom.us, ya, Zoom.us. Di sini saya pakai email saya yang belum saya daftarkan ke Zoom. Ya, nanti saya akan daftarkan ke Zoom untuk bisa mendapatkan akses unlimited. Ya, meskipun hanya 2 kali unlimited panjang, tapi lumayan. Baik. Yang kita lakukan adalah tahapannya adalah sign up free. Oke, kita tunggu. Bentar ya. Oke, kita isi bulan lahir kita. Saya isi sesuai dengan kondisi keadaan saya. Continue. Baik, saya akan masukkan email milik saya ya, yang sudah saya daftar, yang belum saya daftarkan. Saya pakai Google. Jadi nanti verifikasinya lewat Google. Oke, sign up. Kita tunggu. Masih loading ya. Oke, baik. We send an email to Geography Alpha at Gmail to click the confirmation link in that email to begin using Zoom. Ya, berarti kita mencek email. Saya buka email saya ini sekalian saja karena saya memang belum punya Zoom dari email saya yang ini. Ya, saya bikin Zoom sekalian dari email saya yang ini. Rencana saya mau membeli ininya secara langganannya. Oke, ini ada kerjaannya anak-anak ya. Oke, kita klik please activate to your Zoom account. Maaf ya, loadingnya agak lambat. Oke, kita activate account. Kita tunggu. Nah, baik. Ini sudah muncul welcome to Zoom ya. Ini untuk diisi namanya siapa, nama penggunanya. Saya akan membuat namanya Geografi, last name-nya Al-Uswa. Passwordnya saya pakai password yang sering saya ingat ya, Dan karakternya harus ada kombinasi antara huruf dan angka ya, dan minimal 8 karakter. Oke. Continue.
Kita tunggu. Oke. Kita invite ya. Jadi sebentar. Oke, kita tulis di sini. Kalau kita ingin mengkolek ya, jadi mengkolek Zoom yang lain gitu. Saya skip aja. Oke. Saya sudah bisa memiliki. Saya mencoba ya. Saya mau mencoba ininya, startnya. Saya akan membuktikan. Open. Oke. Nggak masuk ya. Saya punya akun baru, Geografi Aluswa. Ya, di sini. Akun baru saya. Oke. Dan ini kalau mau kita gunakan, ini sudah bisa. Ini saya coba ya, end meeting for all. Saya mau end meeting, nanti saya mau saya aktifasi dari Zoom yang sini, sign in dari yang sini. Kita buktikan. Baik. Ini tadi milik saya yang tadi yang saya pakai, ini milik saya yang sebelumnya. Saya sign out. Saya mau pakai yang bikinan saya yang tadi. Maaf ya, agak loading. Oke. Udah jadi kan? Nih, akun saya yang baru, unlimited yang baru. Ya, akun basic saya, Geografi Aluswa. Oke, selesai. Ini kita tinggal bisa gunakan akunnya. Baik. Nah, di sini fungsinya nanti saya akan punya 2 kali gratisan. Ya, lumayan. Nanti kalau mau buat lagi, ya enggak apa-apa. Saya bikin email lagi, email baru. Terserah pakai nama yang apa, yang lainnya Geografi Aluswa SB1, 2, 3, 4. Yang penting sudah punya emailnya. Ya. Kemudian kita bisa buat unlimited sebanyak-banyaknya. Baik. Yang kedua adalah membuat jadwal pertemuan Zoom yang kemudian memasang undangan lengkap di Uslearning. Oke, saya akan memperagakan. Saya masih pakai punya saya yang baru ini tadi. Saya mau membuat jadwal pertemuan. Oke. Schedule. Misalkan topiknya materi pembelajaran litosfer. Oke. Atau jangan gini lah, belajar litosfer. Belajar litosfer. Oke. Hari apa? Misalkan saya kepingin buat jadwalnya di hari ini deh. Pada lama-lama ya. Jamnya jam 2. Oke, nanti habis kan berangkat nih Jakarta. Saya punya durasi waktunya mau saya buat 1 jam, 2 jam. Ini kan masih 2 kali gratisan jadi masih bisa kok. Kalau pengen lama ya kita harus beli ya. Oke, katakanlah 30 menit atau 45 menit ya pembelajaran 1 jam pelajaran. Kemudian pas kodenya kalau mau diubah bisa kita ubah misalkan geografi misalkan. Kemudian kita mau menggunakan waiting room atau tidak sehingga di sini nanti anak-anak bisa langsung masuk atau harus kita add dulu gitu kan, kita confirm dulu ya. Saya biasanya langsung saja, saya nggak butuh add.
Nanti bisa kita atur di saat masuk ke akun Zoom-nya. Oke, ini videonya host, partisipan juga nanti akan secara otomatis nyalakan video. Oke, kita save. Baik. Oke, pada intinya kita udah dapat nih geography thread. Oke, kita copy to clipboard. Oke, selesai ya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah memasang undangan lengkap di e-learning. Oke, kita akan akses e-learning. E-learning. Oke, ini. Ntar ya, masih loading. Saya pause dulu. Ini masih loading. Nggak tahu loadingnya kenapa. Saya pause dulu ya, supaya nggak terlalu lama. Oke, sudah sampai dashboard saya. Ya, semoga nggak terlalu banyak loading lagi. Saya klik SMIT. Aduh, ini saya pakai Guru Belajar. Ini link yang dibuat Ustadz bagus. Saya pakai ini, kelas kosong. Oke. Turn editing on, supaya kita bisa masukkan ini, pembelajaran. Ini ada berbagai macam, mau saya masukkan di topik baru aja deh. Berarti saya harus add topik. Oke, satu saja. Saya mau nambahinnya. Oke, ada topik baru, kita edit topik. Oke, custom. Kita tulis pembelajaran litosfer. Ini apa juga ya? Pembelajaran litosfer. Oke. Kita save change. Kita tunggu. Oke, lihat ke bawah, udah masuk ke ininya ya. Kemudian kita add an activity. Oke, sebentar masih loading. Oke, add an activity. Oke. Tadi kita sudah URL ya. Add, kita masukkan. Karena kita pakai URL mengkopinya. Oke, name-nya pembelajaran geografi materi litosfer. Litosfer 1. Oke. Nah, URL-nya bagaimana? Kita kembali lagi tadi ke Zoom kita nih. Ya kan? Ini kan belum mulai, kita mulai jam 14. Kita cari di meetings di gambar jam ini ya. Di sini kemudian ada copy invitation. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengcopy tadi ini data jadwal kita, jadwal meeting kita, jadwal pertemuan kita. Kalau ada 10 pertemuan, di sini ada 10 pertemuan, harus cari satu persatu. Jadi sampai tanda biru ini berarti ini nyambung nanti. Kalau kita punya 3 pertemuan, 4 pertemuan, ya kita harus ngeklik pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Baik. Ini dulu ya, Ctrl V di sini dulu. Supaya saya nanti bisa mengcopy URL-nya. Oke, ini ya. Ini URL-nya. Hati-hati mengcopy URL-nya. Jangan sampai kepotong. Ya, kalau kepotong ntar nggak bisa terupload semuanya. Nah, kita jangan sampai Ctrl C ya ini ya. Jangan sampai keliru ya saat mengkopinya, harus semuanya. Kalau nggak semuanya nanti nggak tercopy. Oke, ini copy linknya sudah semuanya. Nah, kita juga bisa pakai ini, sama saja, kalaupun pakai ini juga bisa ya. Nah, ini kita perhatikan untuk anak-anak nanti yang kalau dia mau joinnya lewat display-nya ini juga bisa. Kita juga perhatikan tulisannya ya, belajar di litosfer, waktunya. Oke, supaya nggak terlalu banyak juga. Ya, harus lengkap. Ya, ada passcode-nya sudah geografi, dan jangan lupa kita display ya, supaya nanti kelihatan di dalam e-learning kita. Baik. Terus kemudian kita save and return to course. Oke, kita tunggu. Nah, udah ya, masuk ya pembelajaran geografi materi litosfer. Jadi nanti saat anak-anak ngeklik ini dia akan masuk ya. Kemudian di sini ini ID-nya ya. Kalau bisa klik di sini juga bisa sebenarnya. Oke. Kita coba, ini sepertinya ada yang keliru, kita edit dulu sebentar. Ada yang sebentar ya.
Ini ada yang keliru saya sebentar. Oke. Oke. Ini mau ditampilkan juga bisa, nggak ditampilkan juga bisa. Di sini nggak usah ya, dekat aja. Karena nanti sudah langsung otomatis dari sini saat anak-anak ngeklik yang di bagian atas sendiri tadi sudah otomatis masuk. Oke. Oke. Nah, ya topiknya menjadi Tosfer. Ini ada ID, meeting ID-nya, ada password-nya. Kemudian kalau anak-anak bisa langsung ngeklik yang ini, bisa langsung masuk ke dalam Zoom-nya. Baik, itu yang berikutnya kita share screen audio atau video. Oke, kita share screen audio video. Berarti langsung masuk ke ini ya, ke tempat saya tadi. Jadi bisa start di sini. Kalaupun belum jamnya pun kita bisa langsung start, bisa memulai, enggak apa-apa ya. Kita langsung start. Oke. Oke, sebentar. Oke. Nah, tadi permintaan kisi-kisinya apa tadi? Kita punya kisi-kisinya adalah share screen audio atau video. Oke. Kalau kita mau share screen audio atau video, ya. Oke. Kameranya nggak bisa bikin dua ya, karena saya ya kalau mau apa namanya mau pakai dua, ya berarti harus pakai harus disetting dulu kamera yang ini sama kamera webcam yang ada di laptop dengan kamera yang ada di luar. Nah sekarang kamera yang di luar ini kan saya buat handycam, jadi nggak bisa nyambung. Oke, cuman tidak apa-apa lah. Nah sekarang kalau kita coba ini ya apa namanya proses masuknya, proses untuk share screen-nya, kita harus memperhatikan. Yang pertama adalah kalau kita mau share screen materi, ya kita share screen materi ya. Nah, share screen, audio dulu ya. Share screen audio dulu. Maka yang harus kita perhatikan adalah apakah nanti bisa nyampe atau tidak. Itu kalau misalkan hanya audionya saja, itu kita pakai advance. Pakai yang ini, music or computer sound only, ya. Nah, jika di sini nanti saat ada orang yang masuk, ya, kita itu langsung bisa mendengarkan lagu, musik, nasyid atau murotal dari kita, ya. Kita share. Oke. Ya, jadi nanti akan setiap ada orang yang masuk, maka dia akan mendengarkan, ya. Dia akan mendengarkan musik yang kita setel, ya. Hanya murni musiknya saja. Jadi kita nggak usah pakai share screen, pakai background dan sebagainya nggak usah. Baik, kita stop share. Kemudian saat misalkan permintaannya di berikutnya adalah kita diminta untuk share screen materi. Oke, share screen materi. Tadi untuk video juga sama ya. Caranya seperti apa video berarti klik yang ini ya, klik yang video ya, bukan yang ini. Kalau ini hanya musik aja dari komputer, dari laptop kita atau PC kita. Kalau ini videonya, jadi kita share yang video. Baik, sekarang kalau materi, jangan lupa kita buka dulu materinya. Saya ingin membuka materi tentang atmosfer 1 ini. Mohon maaf, keliru. Yang ini. Gak apa-apa deh. Bentar ya, kita loading dulu sebentar. Oke, sudah keluar ya materi saya yang mau saya presentasikan, PowerPoint-nya. Maka saya kembalikan lagi ke sini. Ya, ini materinya atmosfer ya, bukan materi litosfer. Saya kembali ke basic ya. Balik ke sini nanti akan muncul ininya, apa namanya PowerPoint yang akan mau kita presentasikan. Nah, jangan lupa kalau memang ada apa namanya kaitannya dengan atau video yang di tengah-tengah presentasi yang mau kita putar atau musik yang di tengah-tengah video yang mau kita di tengah-tengah presentasi yang mau kita putar, maka kita klik share sound agar musik, video itu bisa keluar suaranya juga. Kalau nggak kita share sound maka nggak akan keluar itu. Kita harus hati-hati sama tombol ini. Oke, kita share. Baik. Nah, ini para apa namanya? Para audiens itu sudah bisa melihat ini saya ya, sudah bisa melihat presentasi saya. Oke, ini sudah masuk. Tinggal nanti kemudian kalau misalkan kita mau
presentasi tinggal presentasi seperti biasa. Kalau membesarkan ya seperti biasa ini karena sudah terrekam semua ya di dalam dalam Zoom kita. Baik, saya stop share. Kemudian yang berikutnya, item yang berikutnya adalah memanfaatkan whiteboard sama menggunakan annotate. Nah, oke, saya sering ya beberapa kali mengajar menggunakan annotate ya, terutama share materi. Whiteboard juga saya gunakan ya. Nah, cuman saya memperagakan annotate dulu. Fungsinya annotate ini apa? Enaknya adalah kita bisa mendisplay ya, menuliskan kepada anak-anak materi-materi yang memang kita minta untuk lebih memahami. Contoh misalkan ya, ini saya kilang dulu, saya klik, ini saya ini kan, ini mohon maaf ya. Nah, misalkan di materi ini saya ingin, laptop saya agak ini ya, mohon maaf, kondisinya laptopnya, oke. Nah, misalkan kita ingin menitik beratkan atau memberikan penekanan kepada salah satu materi, kita cukup dengan annotate. Ya. Mohon maaf ya, laptopnya agak lemot. Misalkan kita mau pakai yang garis gitu ya, kita mau pakai garis. Ini kita kasih warnanya apa? Misalkan warnanya merah. Ya, ini sudah secara otomatis ya ini sudah ada penanya. Lihat nih. Nah, kan. Misalkan saya kepingin membahas tentang lapisan troposfer ini. Saya ingin menekankan kepada materi ini. Oke. Anak-anak perhatikan yang ini. Memiliki gradien termis. Apa itu gradien termis? Kan enak gitu kan ya. Apa bedanya gradien adiabatik basah dengan gradien adiabatik kering ya, misalkan. Kemudian mau ditambahin lagi, oh saya mau kasih tanda panah nih ke anak-anak supaya anak-anak paham. Kita tinggal klik aja gini slide ya. Gradien adiabatik kering itu adalah misalkan. Nah, kalau kita mau menjelaskan lagi apa sih gradien adiabatik basah, kita klik teks. Kita taruh di sini. Udah, kita langsung aja gradien adiabatik basah adalah bla 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 begitu ya. Nah, kemudian kita nanti misalkan ada lagi tadi kan saya membaca gradien adiabatik basah ya kan. Ada yang gradien adiabatik kering misalkan. Oke, langsung aja gini tadi ya. Klik. Ya, jadi secara otomatis ini sudah terekam sendiri nanti di dalam annotate. Oke, kita tambahin teks. Klik di sini. Oke, kita geser ke sedikit. Tulis gradien adiabatik kering adalah udah. Nah, sehingga nanti anak-anak akan dengan sendirinya akan mencatat ini kan. Oh, berarti begini gitu ya. Nah, kita juga bisa meminta anak-anak untuk menuliskan ya. Dengan kita minta anak-anak silakan kamu klik annotate, kemudian kamu tulis di sini pakai stem dan sebagainya misalkan. Kalau saya biasanya begitu, kayak ABC-an begitu, saya share di share screen, anak suruh milih, ayo kamu pilih yang mana, kamu kasih stem ya. Di sini ada stem. Nah, stem. Nah, ini stem. Bisa bintang, bisa love, bisa tanda centang, bisa tanda silang. Misalkan ada ABC-an, ayo pilih yang mana? Yang ini Ustaz. Wah, ya ini. Ini salah Ustaz, ini salah misalkan begitu. Terus cara menghilangkannya sudah clear all my drawings. Sudah selesai. Ya, kita keluar dari sini. Oke? Itu penggunaan annotate. Nah, yang berikutnya ini dulu. Bentar ya. Ini saya error sebentar. Oke, mohon maaf ada gangguan tadi, laptopnya lemot karena begitu ada PowerPoint yang masuk, nggak tahu kenapa kok tiba-tiba hang, ya. Ini saya cek dulu udah nyala belum? Oke, udah nyala. Baik, sekarang yang berikutnya adalah kita memanfaatkan whiteboard. Tadi saya kelewatan ya, saya kelewatan annotate dulu. Baik, whiteboard. Oke, silakan kita pakai tombol share screen yang warna hijau, kemudian kita tulis whiteboard. Kita share. Oke. Nah, di sini anak-anak akan melihat kita sedang menulis, misalkan. Ya, kita mau menulis apa? Misalkan litosfer. Ya. Litosfer. Nah, ini kalau pakai pakai mouse agak nggak nyaman gitu ya.
lebih baik pakai pentab lebih enak ya, pakai pentab. Kita mau menghapus, ya tinggal hapus. Ya, selesai. Kita mau pakai yang teks supaya lebih rapi tulisannya, bisa seperti yang tadi di annotate gitu kan. Supaya lebih lebih rapi, nggak kayak tadi tulisannya litosfer adalah dan sebagainya bla 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 begitu ya. Nah, ini pada prinsipnya sama penggunaannya seperti annotate ya, cuman ini diberikan tempat sendiri yaitu dua whiteboard dan nanti langsung tershare screen ke peserta didik kita. Oke, clear my Darwin, klik stop share. Selesai, oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memanfaatkan breakout rooms. Oke. Ya, sebentar. Masih error lagi. Mohon maaf. Oke. Nah, di sini kan nggak ada breakout room. Ya kan? Kita nggak ada breakout room kan? Nah, kita kembali ke Zoom As yang tadi. Oke. Sekarang kita tadi ya ke breakout room. Karena di sini di settingan saya ini belum saya setting breakout room ya seperti yang saya bilang tadi, maka kita kembali ke kan hang lagi sebentar ya, sabar. Nah, kita kembali ke Zoom As ya, Zoom As profil saya tadi, Geografi Aluswa. Kita masuk di bagian chatting, di toolbar yang chatting. Bentar, loading ya, tunggu sebentar ya Allah. Nah, kita masuk ke bawah, kita cari sampai nanti ketemu breakout room ya. Kita cari ini banyak ya di sini yang bisa diaktifkan, semuanya bisa kita aktifkan tergantung dari kebutuhan kita ya. Nah, sekarang kebutuhan kita adalah breakout room, berarti kita masuk ke breakout room. Nah, ini ya. Nih breakout room. Oke, kita klik. Nah, ini berarti nanti sudah aktif ya. Akan your setting have been update. Berarti kita sudah mengaktifkan breakout room kita. Nah, sekarang kita cek ke Zoom kita tadi. Ya, Zoom-nya kita. Oke. Oh, belum ada di sini, belum tampil, belum masuk. Berarti kita keluar dulu ya. Saya mau keluar dulu, nanti kemudian saya masuk lagi. Coba ya, sebentar. Bentar. Oke. Kita start ya. Kita aja pastikan. Ini loadingnya lama ya, mohon maaf. Ya Allah. Oke. Kita lihat nih, breakout room sudah ada dalam akun kita. Ya, nanti kita bisa tinggal menggunakan akun breakout room-nya ini. Nah, sekarang pemanfaatannya masing-masing dari breakout room. Ya. Nah, pada pada pilihan breakout room ini, ya, kita bisa memilih berapa kelompok kelompok yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Ya. Misalkan kita dalam sebuah pembelajaran, kita kepingin mengelompokkan, jadi ada 20 pelajaran saya contoh di geografi ada 30 siswa gitu ya. Nah, saya mau buat kelompok 66 ya. Nah, satu kelompok 5 orang ya. Berarti kita buat 5 orang. 5 kelompok ya, 5 kelompok. Nah, nanti kita tinggal pilih kita mau yang assign automatically ya, yaitu langsung otomatis dari Zoom-nya ini langsung membagikan jumlah partisipan itu kepada 5 kelompok, jadi satu kelompok 66 ya. Kalau misalnya satu kelompok 55 ya berarti kita kasih 6 ya dengan 5 jadi otomatis, atau kita manual. Jadi kita yang memasukkan hostnya ya. Saya sebagai guru memasukkan satu persatu. Oh, ini di sini, di sini, di sini, di sini. Ya. Nanti sudah dibuat 6 kelompok. Nanti kita masukkan sendiri-sendiri gitu ya. Ya. Ini gurunya yang memasukkan dan biasanya ini akan enak ya karena kita nggak akan mencampur antara laki dan perempuan ya. Karena kelas di peminatan IPS campur laki perempuan. Kemudian let participant choose room atau anak-anak nanti bisa memilih gitu ya, atau partisipan yang bisa memilih. Tapi kita sudah menentukan misalkan nanti kamu kelompok 1, kamu kelompok 2, kamu kelompok 3 misalkan gitu. Nah, dengan seperti itu nanti anak-anak bisa langsung masuk menurut kelompok yang sudah kita tentukan. Nah, sekarang bagaimana cara mendemonstrasikannya di breakout room ini? Contoh misalkan tadi kita pakai yang otomatis ya, assign automatically ya. Kita sudah bagi 6, ya kita sudah bagi 6 kelompok ya, kita create ya. Nah, nanti akan muncul langsung terbagi
Ya, di slide ini nanti akan muncul nama-nama anak-anaknya dalam kelompok. Ya, akan terlihat. Nah, kita bisa membagi apa namanya room ini ya, menamai bukan membagi ya, merename dari masing-masing room ini. Misalkan ini kita kasih kelompok 1, kemudian yang di sini ya kita kasih kelompok 2. Nah, ini ya. Kelompok 2 gitu. Kemudian di sini misalkan kita kasih kelompok 3 dan seterusnya ya, sesuai dengan jumlah kelompoknya kita. Nah, kemudian langsung kita open all room. Oke, sudah semuanya masuk. Semuanya masuk join langsung otomatis plak masuk sudah. Nah, kemudian dalam proses pembelajaran misalkan ya dalam proses diskusi kita ngasih waktu. Oke, nanti masuk ke dalam ruangan 5 menit. Oke, kita tinggal misalkan mau kirim, nanti masuk ke dalam roomnya masing-masing. Ya, waktu kurang 5 menit. Ya. Maka nanti harapannya si anak-anak di dalam kelompok tadi akan membaca, waktunya kurang 5 menit gitu kan. Akan terlihat nanti. Oh, berarti sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, sudah kita langsung close. Oke, kita close. Nah, udah. Setelah ini kemudian bisa kita manfaatkan dalam proses pembelajaran. Tadi kalau sudah selesai, ya sudah, kita anak-anak bisa kembali lagi dalam ruangan Zoom yang jadi 1 tadi. Oke, nah sekarang kita masuk ke yang bagian ini ya. Mengkondisikan forum dari suara atau coretan. Oke, ya. Kita akan masuk lagi. Jadi kita menggunakan ini ya. Kita klik partisipan. Nah, kemudian ini saya kehalang, ini saya kecilkan aja. Kita bisa pakai beberapa cara. Yang pertama mute all. Kalau mute all sudah semuanya akan mute sendiri. Cuman kalau misalkan kita sebagai host ada pembicara yang ngomong, kita mute all, pembicaranya juga akan ke mute. Ya, lebih baik saat kita menjadi host, kita atur di sini pengaturan di titik-titik 3 ini pojok kanan bawah. Ya, di sini ada berbagai macam. Ada mute partisipan open entry, artinya adalah kalau misalnya ini kita centang, berarti mulai sejak awal itu partisipan itu sudah saat masuk dia sudah diam sendiri, istilahnya sudah nggak akan bisa ngomong gitu ya. Karena biasanya kan kalau begitu masuk mic-nya itu mic dari peserta itu bisa langsung aktif gitu ya, sehingga dia saat dia masuk ada suara-suara masuk. Ya, kita tinggal centang atau tidak centang saja. Oke. Nah, kalau kita tidak centang, maka kita mute ya, mute. Ya, mute itu berarti kalau di mute itu kan, kalau di unmute itu kan berarti diaktifkan gitu kan. Unmute itu kan berarti tidak diaktifkan ya, tidak diaktifkan suaranya. Kalau mute berarti ya apa sih yang bulat aja ya. Unmute, ada mute, ada unmute. Kalau mute itu mematikan, kalau unmute tidak mematikan ya kan. Soalnya memang agak apa namanya, bahasanya agak budeli ya, agak bingung. Baik, sebenarnya nggak bingung juga sih. Nah, tinggal kita centang ya. Kita mau memute atau unmute. Kalau kita mau mute berarti kita centang ya. Berarti kita akan meminta partisipan semuanya itu saat masuk itu akan tidak diaktifkan mic-nya. Kemudian yang berikutnya, allow partisipan to unmute themselves ya. Ini sudah saya cari ini artinya. Nah, nih. Allow partisipan to unmute themselves. Izinkan peserta untuk menyuarakan dirinya sendiri. Ya, misalkan supaya nanti tidak rame ya, supaya Zoom-nya juga enggak terlalu rame. Ini kan artinya izinkan peserta untuk menunjukkan diri sendiri. Kalau kita centang berarti kita mengizinkan. Kalau kita tidak mencentang berarti kita tidak mengizinkan. Ya, oke. Kemudian izinkan peserta untuk mengubah ya, untuk kita centang. Kemudian misalkan waiting room ya, nanti kita ada yang menunggu ya. Ya kita tinggal centang saja. Kalau misalkan kita pakai enable, kan you have enabled the waiting room. Jadi Anda telah mengaktifkan ini waiting room-nya. Kalau tidak mengaktifkan ya sudah. Udah. Nah, you have disable kan sudah tidak mengaktifkan lagi. Sebenarnya mudah, cuman karena ini berbahasa Inggris saja sehingga kita tidak familiar ya. Itu sebenarnya. Nah, sekarang bagaimana dengan
supaya tidak terganggu dengan coretan ya, seperti halnya yang ada di sini. Mengkondisikan dari tidak adanya coretan supaya nggak ada yang coret-coret ya. Kalau coret-coret kan jadi terganggu kita nanti kan. Nah, gimana caranya? Ya. Kita masuk kembali ke share screen. Karena kalau coret-coretan itu kan masuk di share screen ya. Oke, kita masuk ke whiteboard dulu. Oke, kita share. Silakan. Nah, supaya nanti peserta nggak mencoret-coret saya sendiri, ya. Ini bisa jadi bisa kita langsung mengklik ini clear all drawings. Sudah, kan kehapus semua coret-coretan yang ada. Kita coret lagi clear all drawing, sudah selesai. Atau kalau kita nggak kepingin bingung, ya kita langsung klik titik 3 yang ada di sini. Jadi ada tulisan disable annotation for others. Ya, artinya apa? Ini menutup orang-orang supaya tidak melakukan coret-coretan, sehingga kita nggak akan ada coret-coretan yang masuk ke dalam layar kita kecuali hostnya, ya. Sehingga yang lainnya nggak bisa menggunakan coretan. Terus kemudian kalau kita ingin mengaktifkan lagi ya sama, kita tinggal enable saja. Oke, begitu ya. Nah, kemudian apakah itu ada juga ya di di annotate? Ada. Ya, nanti kita bisa mengaktifasi itu melalui annotate. Baik. Kemudian yang berikutnya mengelola chat Zoom, minimal chat personal itu menonaktifkan. Oke, sekarang kita kembali lagi ya. Nah, gimana caranya ya terkait tentang chat tadi itu supaya kita mengkondisikan tidak ada terlalu banyak chat gitu kan? Ya, kita cari yang di kolom chat ini sebentar. Saya kecilkan ya. Di sebelahnya file, ini ada titik-titik 3 kita klik ya. Nah, kemudian lagi-lagi ini kan bahasa Inggris ya. Mungkin karena kesulitan kita adalah kita tidak biasa ngomong bahasa Inggris ya. Jadi kalau memang mau kesulitan ya sudah kita pakai Google Translate aja untuk kita artikan supaya kita paham ya. Nah, kemudian ini ada beberapa ya. No one berarti nggak ada semuanya nggak bisa mencet ya, semuanya nggak bisa ngechat kecuali host, kecuali host yang akan bisa ngechat kepada publik, kepada peserta, kepada partisipan. Kemudian kalau host only, artinya ini apa? Kalau host only itu berarti para partisipan itu hanya bisa ngechat kepada host, dia nggak bisa ngechat ke yang lainnya. Kalau everyone publish ya, jadi peserta itu bisa ngechat apapun di sini, bisa ngechat semuanya di sini, everyone. Ya. Tetapi dia nggak bisa dia nggak bisa PM itu apa ya? Japrian gitu ya. Kalau bahasa saya japrian gitu ya. Personal message. Nah, kemudian kalau ini everyone publish and directly berarti semuanya bisa. Jadi bisa ngechat di kolom chat, kemudian juga bisa PM kepada siapapun yang dia inginkan untuk membuat personal message. Oke. Baik. Itu yang terkait dengan mengolah chat Zoom. Jadi kita centang saja, kita kepinginnya yang bagaimana gitu kan. Kalau memang kita kepinginnya anak-anak supaya nggak heboh sendiri, nggak ngechat sendiri ya udah kita no one aja. Ya. Dengan seperti itu nanti tidak ada orang yang bisa ngechat ya kecuali host atau kecuali gurunya. Oke, ini udah berapa menit ini? Keren ya. Oke, 38. Oke, lanjut. Kemudian merekam kegiatan Zoom. Oke, merekam kegiatan Zoom. Nah, saat kita merekam kegiatan Zoom, kita langsung saja ya, ada tulisannya record di sini kalau sebagai host. Kalau memang nanti dalam forum itu ada beberapa host ya, ada beberapa co-host, maka co-host yang akan bisa ngerekam ya. Kalau kita pakai berbayar, kita ada co-host. Nah, itu yang bisa ngerekam adalah host dan co-hostnya. Oke, kita tinggal rekam saja record. Oke. Nah, saat record ini, kalau dia gratis, dia langsung terhubung dengan komputer ya recordnya, langsung filenya itu masuk ke dalam dalam komputer kita. Ya, kita tinggal record. Nah, nanti kemudian setelah itu menyimpan hasil rekamannya. Bagaimana menyimpan hasil rekamannya? Ya, bagaimana menyimpan hasil rekamannya? Menyimpan hasil rekamannya nanti kalau misalkan yang ini ya tadi ya, yang saya demonstrasikan. Ya, ini kan record. Nah, ini kan. Oke. Dia merecord ini dia otomatis ya, dia otomatis masuk ke dalam masuk ke dalam komputer kita. Jadi kita buka di dalam file komputer kita di Zoom kita nanti. Ya.
Nah, kemudian kita ambil file tersebut dan kita bisa publish ke putra-putri kita atau peserta didik kita. Kalau sudah selesai merekam, udah kita stop saja, ya. Dan ini akan otomatis masuk ke dalam komputer kita lihat. Ya, jadi akan kita tunggu convertnya ya. Jadi ya kalau misalkan kita sudah selesai, itu kalau misalkan kita close ya, kita close zoom-nya, maka akan mengconvert. Kita tunggu convertnya sampai selesai. Kalau convertnya belum selesai, jangan kita close. Kalau kita close, maka kita nggak bisa mendapatkan hasil rekaman kita. Oke, contoh ya, ini saya close, nah ini convert ya. Jangan di stop converting ya. Kalau di stop converting sudah, nanti nggak akan masuk ya. Nah, ini sudah masuk ke dalam PC saya, langsung otomatis. Kita tinggal buka saja. Ya, kita tinggal buka, nanti akan ketahuan bagaimana proses rekaman kita. Oke. Ya. Jadi langsung terekam di dalam komputer. Kalau pakai yang berbayar nanti rekam ada dua pilihan, mau ke zoom-nya atau mau ke rekamannya. Oke, masuk. Oke, saya close ya. Oke, saya close. Nah, kemudian bagaimana kemudian cara menyimpannya tadi ya? Tadi menyimpannya di hasil di ini ya, di zoom-nya. Kita bisa mengubah hasil rekamannya misalkan dengan merename ya tadi ya. Kita mau rename nyoba UKG gitu ya. Ya sudah, nah kita merename ini udah berubah nanti namanya ya. Begitu kita berubah nanti kita bisa langsung mengcopy file ini sesuai dengan kebutuhan kita. Baik. Nah, sekarang kemudian mengupload rekaman ke YouTube ya, mengupload rekaman ke YouTube. Saya mengambil rekaman saya ya, rekaman dari aktivitas pembelajaran saya. Sebentar, saya cari dulu. Oke, saya lanjutkan ya. Saat kita mau mengambil rekamannya, kalau di komputer saya tersimpan di dokumen. Ya, di dokumen, kemudian di folder Zoom. Ya, ini ada banyak ya, ada banyak file-file hasil rekaman pembelajaran saya, baik itu melalui Zoom-nya SMA IT yang berbayar atau Zoom saya sendiri. Oke. Contoh, misalkan saya akan membuka ini, asik bersama geografi ini. Saya belum mengubah, ya, cuman di situ sudah ada foldernya. Misalkan, coba saya buktikan hasil rekaman saya saat pembelajaran bersama putra-putri di kelas 10 ini. Ya, saya demonstrasikan dulu. Ya. Ini saya memberikan pembelajaran tentang atmosfer. Ya, ini saya spotlight. Ya, ini saya spotlight. Oke. Nah, ini saya mengoperasikannya sambil ini ya. Nah, ini saya menggunakan teks tadi ya, menggunakan teks di dalam proses pembelajaran ya. Enak kalau dengan seperti itu ya. Nah, oke, insya Allah itu dulu. Oke. Nah, segini mau saya rubah. File ini nanti yang akan saya upload ke YouTube. Ya, file ini akan saya upload ke YouTube. Saya akan rename dulu supaya nanti nggak kesulitan nyarinya ya. Pembukaan materi atmosfer. Oke. Sesuai dengan ini menyimpan hasil rekaman ya, sudah mengupload rekaman ke YouTube. Oke, ini Masya Allah mana ya.
berarti kita akses YouTube. Oke, kita YouTube dulu. YouTube, kita buka YouTube kita. Pastikan akunnya yang kita buka ini akun kita ya, punya kita. Yang ada di pojok kanan itu, kan itu di Google ya, itu terlihat. Kalau akun kita, maka ada tulisannya atau ada inisial sesuai dengan nama akun kita. Oke, loading sebentar. Saya tunggu dulu, saya pause dulu. Oke, sudah muncul ya. Sudah muncul. Ini perhatikan di pojok kanan ya, pojok kanan ini, pojok kanan atas A. Ya, ini kalau sesuai dengan akun ya. Kalau akun saya kan Haris Wiranagara, berarti ini ada inisial A. Ya, ini oke. Akun saya. Nah, sekarang kita akan upload. Berarti kita pakai create ya. Create, kemudian upload video. Oke. Kita tunggu. Nah, ini ada beberapa hasil uploadan saya ya di UKG. Saya memang nggak sering mengupload di YouTube, sangat jarang sekali atau bahkan nggak pernah ya. Anak saya justru yang mengupload. Ya, kita tunggu. Ini masih muter-muter, saya pause dulu ya. Baik, sudah muncul. Oke, kita select file. Ya, kita cari filenya di mana. Nah, kita jalan-jalan lagi ke komputer kita. Ya, tadi kan di dokumen. Ya, di dokumen. Kemudian ada tadi kita di folder tentang Zoom kan. Buka Zoom. Kita pakai yang bawah tadi. Saya pakai inisial asik bersama geografi tadi. Nah, kan pembukaan materi ya. Oke, saya open pembukaan materi atmosfer. Saya open. Oke. Kita tunggu. Nah, ini silakan diberikan deskripsi ya sesuai dengan video kita. Kalau saya memang karena buka atmosfer, ya ini saya deskripsinya saya ubah ya. Terus belajar sampai kapanpun. Oke. Sampai tanda seru begitu ya. Nah, kita tunggu. Ini kita cek ya ke bawah. Apakah ini untuk anak-anak atau untuk dewasa ya. Kalau misalkan untuk dewasa berarti misalkan anak nggak bisa mengakses gitu kan. Kalau misalkan saya sih gini aja ya. Nggak apa-apa. Anak-anak juga bisa akses. Kalau mau anak-anak nggak bisa akses ya yang ini gitu ya. Terserah sih. Kita maunya apa. Saya pengennya ini aja. Kita tunggu. Ini 30 menit karena di file saya 59 menit. Oke. Jadi cukup lama ya. Oke, kita tunggu. Kita akan pause dulu sampai nanti file ini bisa terupload di YouTube. Oke, sebentar ya. Saya pause dulu ya. Oke, ini masih terus mengupload ya sekalian. Setelah ini semua kita verifikasi, kemudian kita klik next ya. Sebenarnya saya lebih suka menunggu sih, menunggu yang dari ini sudah selesai dulu gitu kan. Cuman nggak apa-apa daripada kelamaan. Oke, kita cek next. Kemudian apakah nanti kita ini video ini untuk publik ya, baik kita publik. Oke. Kemudian nanti kita publish. Oke. Dan nanti akan muncul ya. Muncul di dalam video kita untuk apakah bagaimana posisi ya, positioning upload video kita ini sudah selesai atau belum ya. Kita ada positioningnya di sini. Nanti akan terlihat sebentar. Ini masih loading. Oke. Ya, ini masih proses ya. Astagfirullah. Ini masih proses ya, masih upload. Ya, nanti kalau sudah selesai masuk maka akan muncul hijau-hijau ini publik ya akan seperti ini ya karena kita pakai publik kan berarti bisa diakses. Nah, ini masih kita download. Baik, itu ya. Baik, saya sepertinya ada yang kelewat tadi ya di bagian sambil menunggu upload dari YouTube tadi ya. Di bagian menyimpan hasil rekaman ya, menyimpan hasil rekaman sama menyimpan hasil rekamannya ya. Nah, sebenarnya tadi kan di awal tadi saya sudah katakan ya, misalkan kita lagi merekam nih, kita lagi merekam belajar litosfer gitu ya. Sebentar, saya aktifkan lagi. Misalkan ini saya keluar dulu. Sebelum kita merekam, ada baiknya kita mengaktifasi dulu sebentar ya. Ini kok jadi begini. Oke. Jadi sebelum kita merekam, lebih baik kita setting dulu. Rekamannya mau disimpan di mana ya. Supaya tadi kan saya nyarinya kan tadi kan otomatis saya kan memang langsung ke C ya, ke C ke dokumen karena memang
saya tidak mengatur langsung, saya masuk ke dokumen langsung masuk dokumen. Cuma itu kan komputer saya. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan kita mengoperasikan bukan di komputer kita sendiri ya. Kita setting ya. Kita masuk ke setting, kita masuk ke record ya. Nah di sini penyimpannya di mana store-nya. Oke. Kalau kita pengen di dokumen seperti ini ya berarti kita nanti menyimpannya di dokumen ya. Kalau kita mau mengubah, kita ubah ya. Oke, kita ubah kan, kita change ya, kita ubah. Kita ubah di mana? Misalkan kita kepingin ke mana enaknya nih? Desktop misalkan ya. Nah, nanti akan tersimpan dulu di desktop. Kalau kita kepingin nyimpennya tadi di data misalkan ya, berarti kita tinggal di data saja, data. Kemudian misalkan sini ada saya nyimpen di UKG, mana UKG? Bentar saya cari UKG dulu ya ini. Oke, saya sampai di sini, oke, berarti nanti nyimpen di UKG ini. Klik oke. Oke, lihat nih ya kan. Jadi nanti apa namanya ini akan nyimpen di UKG internal. Oke. Sudah selesai. Oke, kita close. Sekarang kita coba kita rekam. Kita masuk lagi. Ya, kita start. Oke, kita masuk lagi. Bentar ya, saya pause dulu. Oke, sudah masuk. Ya, sudah masuk. Ini oke, sudah masuk. Jadi nanti kita record ya, kita record. Nah, recordnya nanti akan masuk otomatis ke dalam ini apa namanya dalam file yang sudah kita buat tadi ya. Misalkan kita mau share screen lagi ya, mau share screen saya mau share screen ini misalkan kayak nanti akan nampak, oh ini nanti kita bisa pembelajarannya lewat share screen ini gitu kan ya seperti tadi ya yang share screen tadi. Oke, udah cukup, kita stop. Oke, kita stop. The record will be convert to MP4 when the meeting ends. Oke, jadi langsung nanti kan dia akan merekam. Kemudian saya close. Seperti saya bilang, tolong nanti saat posisi converting tidak di stop. Jadi biarkan saja supaya nanti dia mengconvert dan masuk ke dalam rekaman kita. Saya end meeting. Oke, perhatikan. Nanti akan muncul converting. Oke, jangan diapa-apakan. Jangan di stop converting ya. Nanti nggak akan masuk rekaman Anda. Kalau kepingin masuk rekamannya, tolong tidak di stop converting. Oke? Oke. Udah selesai convertnya. Nah, setelah selesai kita convert, kita otomatis nih, lihat nih. Masuk ke data kan, UKG internal ya. Masuk ke data otomatis nih. Lihat nih di apa namanya? Di kolom ini ya. Apa sih namanya istilahnya kolomnya ini? Sudah masuk. Oke, kita cek data UKG internal tahap 2. Oke, plug belajar litosfer zoom ini masuk. Oke, zoom. Masuk kan? Ya. Jadi nyimpannya di situ. Makanya tolong disetting dulu. Jangan sampai kita tidak men-settingnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat uploadnya YouTube sampai mana nih? YouTube-nya kita lihat YouTube-nya sampai mana? Masih 30% ya karena di 59 menit. Oke, cukup lama. Ya ini tadi yang rekaman tadi ya, hasil rekaman tadi saya putar. Oke, sembari menunggu hasil uploadan YouTube ya, karena masih proses. Ini saya mau masuk ke item yang posisi guru di depan kamera sama kejelasan suara guru. Tadi memang saya beberapa kali ke laptop, beberapa kali ke ke kamera karena sedang mengoperasikan. Namun saat pembelajaran kita harus memperhatikan hal ini ya, terutama posisi ya, posisi guru saat mengajar, mohon untuk bisa tepat ya. Dalam hal ini proporsional ya antara atas bagian frame bagian atas dengan kepala kita jangan terlalu jedok gitu ya, tapi tetap ada jarak gitu ya. Kemudian di sini juga ada jarak di kanan kiri kita dan kita posisinya paling bagus adalah posisi center bagian tengah begitu kan. Nah, dan usahakan gerakan tangan kita kelihatan ya. Karena bisa jadi saat kita menjelaskan kita ada beberapa gerakan tangan, fungsinya gerakan tangan ini adalah untuk mempertegas. Misalkan kita mau mempertegas materi-materi pembelajaran, di sini kita pakai gerakan tangan.
Ya, dan posisikan ini proporsional ya antara atas, kanan dan kiri. Supaya nggak terlalu ke kanan sekali seperti ini atau terlalu ke kiri sekali seperti ini, gitu ya. Ini tadi kanan ya, tapi soalnya saya tadi berbeda ini ya posisinya. Baik, sehingga mohon itu diperhatikan. Terus kemudian saat kita ngezoom backgroundnya ya, kalau kita memang ingin menggunakan background ya lebih baik green screen seperti ini, kemudian kita kasih backgroundnya secara virtual yang ada di Zoom kita. Nah, yang perlu kita perhatikan lagi adalah terkait artikulasi ya, kejelasan suara. Nah, saya memang orang yang kalau menerangkan itu cepat ya ngomongnya. Jadi tetap harus diingatkan. Saya biasanya kalau ke peserta didik saya bilangnya begini. Kalau misalkan Ustadz Aris ngomongnya terlalu cepat, tolong diingatkan. Langsung saja resen, langsung saja menyampaikan gitu kan. Kenapa? Karena saya memang cenderung kalau ngomong itu cepat dan kadang-kadang belibet-belibet sendiri ya. Kalau saya ngomongnya terlalu lambat, saya jadi lupa. Ya, saya jadi lupa apa yang akan saya bicarakan. Nah, oleh karena itu tetap kita harus punya cara untuk menyampaikan materi itu secara bertahap dan bisa ditangkap oleh audiens. Lantas, bagaimana kalau memang kita pakai komputer? Ya, seperti tadi, jangan sampai terlalu lama di komputer gitu ya. Kalau ada materi ya sudah kita pakai PowerPoint ya, kita tampilkan sebentar PowerPoint kita misalkan kita tampilkan, sudah kita operasikan sendiri. Kalau kita misalnya mengoperasikan sendiri, kalau misalnya kita punya asisten enak gitu kan, asisten yang mengoperasikan, kita cuma tinggal ngadep kamera aja gitu ya. Tapi kalau kita mengoperasikan sendiri, ya sedikit saja kita mengoperasikannya. Setelah itu kan kita nggak mungkin ya. Ini contoh nih. Ini saya pakai webcam. Ya, saya pakai webcam yang dari luar. Saya bukan laptop ya. Kalau bahan laptop sih saya masih enak ya, masih bisa kelihatan gitu kan. Tapi kalau kayak saya pakai komputer begini, webcam saya agak ke atas karena saya tinggi ya. Kalau ini terlalu rendah gini, jadi membungkuk gini susah nanti ya. Karena saya tinggi, maka saya harus mengatur posisinya. Nah, berarti setelah ini misalkan saya share screen atau misalkan saya share materi begitu, nah kita harus memperhatikan. Ya. PowerPoint sudah masuk kan, PowerPoint masuk kita tinggal mengoperasikan sebentar sedikit-sedikit gitu, kemudian kita lihat kameranya. Oke, kita sambil menjelaskan. Misalkan tadi tentang atmosfer, anak-anak atmosfer ya, kita masuk materi atmosfer. Apa itu atmosfer? Kita jelaskan. Plak begitu. Tapi tetap dengan pandangan pada kamera. Kenapa? Karena audiens berada di kamera itu. Ya, kita umpamakan audiens di depan kamera, di dalam kamera kita. Oke, itu dan untuk kejelasan suara, tolong benar-benar ya kalau memang suara kita itu terlalu lemah, maka tolong ditingkatkan kekuatan suara kita. Tapi saya suaranya sudah gede gitu ya. Maka saya juga harus mengatur suara saya supaya tidak terlalu gede juga. Oke, itu kita cek lagi nih. Sudah masuk belum? Sudah terupload belum di YouTube? Kita cek. Oke. Masih proses. Kita tunggu lagi. Saya post ya. Bentar. Oke, alhamdulillah ini sudah terpublish ya. Sudah masuk ke sini, tinggal diputar dan bisa dinikmati. Oke. Artinya kita merekam kegiatan Zoom sudah selesai, menyimpan hasil rekaman tadi ya. Saya perbaiki langsung tadi di posisi rekaman yang sekarang. Mengupload rekaman ke YouTube tadi sudah, kemudian posisi guru di depan kamera tadi ya, mengupload rekaman ke YouTube tadi rekaman pembelajaran saya yang kemarin ya, saya upload ke YouTube sekalian. Kemudian posisi guru di depan kamera seperti yang tadi saya jelaskan, kemudian ada tentang kejelasan suara guru, yaitu bagaimana guru menjelaskan itu agar bisa didengar dengan baik oleh peserta didik kita. Oke, insya Allah itu UKG untuk kompetensi Zoom. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.